Qouli Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Setelah sama-sama kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim penghormatan saya kepada Bapak Pembina, Pak Amiruddin, teman dekat saya juga, dan kepada seluruh di jajaran pembina, kepada Bapak Rektor dan semua di jajaran roda pendidikan ini, yaitu pelaksana roda pendidikan di UNIKI, juga kepada seluruh yang telah dihormati para pembicara sebelumnya. Semua sekali kepada adik-adik sekalian, dengan takdir Allah saya hadir di sini hari ini, walau sesaat singkat. Niat pertama bersilaturahmi. Cuman di dalam silaturahmi fisik, mungkin kita berharap juga terjadi silaturahmi pemikiran. Maka kita berbicara, ingin melihat, ingin terjadi satu arah pemikiran, di mana kebukuan-kebukuan yang telah ada itu menjadi mencair sedikit demi sedikit. Setelah saya mendengar pembicara dari dua pembicara barusan, mungkin saya lihat arahnya, pemikirannya dan orientasinya sama. Cuma mungkin caranya yang masih berbeda. Saya hari ini pertama di depan mahasiswa, di depan para akademisi, tapi saya ingin melihat ini adalah wajah-wajah Muslim, orang-orang Islam yang sedang berada di Aceh, di mana syariat Islam menjadi salah satu regulasi Aceh. Siapapun yang mengurus Aceh wajib menjalankan amanah itu. Tapi yang terlihat sekarang sebuah fenomena disfungsinya Islam di dalam perbaikan Aceh dan di dalam masa depan Aceh. Maka ada satu hal yang pertama yang perlu saya sampaikan. Setelah saya sendiri melihat sebuah kenyataan, pertama ada komentar, Aceh tidak maju karena syariat Islam. Syariat Islam menjadi kendala di dalam kemajuan Aceh. Tapi saya sangat berbeda pendapat itu. Aceh tidak maju bukan karena syariat Islam, karena syariat Islamnya yang belum maju. Artinya karena gagal syariat. Kalau boleh saya katakan, gagal dalam ukuran belum memadai. Aceh belum menjalankan syariat sebagaimana kehendak syariat itu sendiri. Syariat itu dimulai oleh memerangi kejahilan ilmu Islam yang paling dasar, yang diistilahkan dengan fardhu ain, yang memastikan orang Muslim itu benar-benar beriman dan diakui imannya sampai di akhirat. Seorang Muslim benar-benar punya akhlak yang diakui akhlaknya sampai di akhirat, dan punya ilmu di dalam beribadah dan semua aspek kehidupan. Tapi saya tidak tahu, ada survei tentang berapa persen masyarakat Aceh sudah sukses dasar ilmu syariat Islam, ilmu yang mesti wajib di atas setiap pribadi. Yang gagal berapa persen? Apa ada pernah didata? Ada survei di Aceh? Saya tidak tahu ada. Ada yang tahu tidak ada? Yang tahu tidak ada di sini? Ada? Kapan itu? Ada survei seluruh Aceh berapa persen seluruh Muslim itu sudah sukses ilmu fardhu ain, ilmu yang menyangkut dengan tauhidnya,
Dia benar-benar telah bertauhid, bukan karena faktor keturunan. Tidak ada, saya rasa. Maka anehlah kita menjalankan sebuah program syariat tanpa data. Mengobati tanpa lab. Di sini saja sudah gagal. Dalam bahasa yang lain, Aceh masih belum sukses memfungsikan syariat di dalam menjawab dan memperbaiki semua aspek kehidupan, baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. Saya berani tantang itu. Sehingga syariat Islam itu dipersepsikan parsial. Kayak orang buta kenal gajah. Menurut orang ini begini gajah, orang itu begitu gajah, tapi semuanya buta. Yang kebetulan dia mau kenal gajah, meraba belalainya, dia bilang gajah itu macam ular. Kalau dia yang pegang kakinya, gajah itu macam tiang. Akhirnya semua nggak tahu gajah, tapi masih melihat sangat parsial. Ini yang menjadi masalah. Maka dalam hal itu, kita tahu di saat kita berbicara dakwah, itu berbicara misi Rasulullah. Rasulullah da'iyan ilallah, berdakwah, mengajak manusia untuk digiring kepada Allah. Artinya Rasul itu dihadirkan ke dunia untuk mengajarkan manusia supaya punya orientasi yang benar dalam hidupnya dan punya ilmu bagaimana menjalani untuk pencapaian itu. Ilmu yang menyangkut dengan kebutuhan duniawi tanpa Rasul pun itu bisa dikaji oleh otak manusia. Sehingga Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Kalau orientasi hanya kehidupan dunia, tidak perlu Rasul. Tetapi ini ada ilmu yang tidak mungkin terdeteksi oleh panca indera. Tanpa Rasul, kita tidak tahu ada alam barzakh di depan kita. Gimana itu alam barzakh? Kita tidak akan pernah tahu bahwa kita akan bangkit di padang mahsyar. Kita tidak akan tahu bahwa Sang Pencipta ada menciptakan neraka dan syurga sebagai ending terakhir. Kita tidak tahu bahwa kita yang namanya manusia diciptakan untuk selama-lamanya. Maka datang Rasul memberitahu itu semua. Berita dari Sang Pencipta alam ini, Pencipta dunia, Pencipta akhirat, memberitahu, antum khuliqtum lil abad. Kamu yang namanya manusia diciptakan untuk selama-lamanya. Masa depanmu bukan sekedar hidup di dunia. Sadar itu. Semuanya ingin masa depan lebih baik, tapi kenal dulu mana masa depan kita. Iman mengajarkan dunia ini bukan masa depan. Dari lahir sampai mati itu bukan masa depan yang dikejar. Ini masa berjuang untuk mengejar masa depan. Ini lahan beramal, tempat bekerja.
Siapa yang punya lapangan kerja yang bagus, maka hasilnya juga bagus. Maka dalam Islam diajarkanlah konsep ilmu yang bisa membuat dunia ini tertib untuk tertib akhirat. Bukan dunia untuk dunia. Tertib dalam kehidupan dunia untuk hasanah fil akhirah. Ilmu ini yang diajarkan. Maka dalam Islam yang dikenal para ulama-ulama pendahulu kita merumuskan keilmuan untuk muslim itu hanya dua rumusannya, fardu ain, fardu kifayah. Kemudian fardu ain ada yang menyangkut dengan akidah, ada yang menyangkut dengan ibadah, ada yang menyangkut dengan akhlak. Juga ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah ada yang menyangkut juga dengan kehidupan dunia, maslahah, kemaslahatan hidup. Tidak boleh tidak ada tenaga medis dalam ukuran mampu menangani umat Islam di sekelilingnya, baik dalam jumlah kuantitasnya juga dalam kualitasnya. Berdosa semuanya kalau tidak cukup. Itu fardu kifayah. Tetapi ada tetapinya. Ini yang kadang-kadang mengusik sedikit. Di dalam aturan pembelajaran umat Islam, selesaikan dulu yang standar, yang general itu fardu ain. Dilarang melangkah ke fardu kifayah sebelum selesai fardu ain. Fardu kifayah itu pelengkap dan penyempurna. Fardu ain itu pokok dan utama. Apa salah ilmu fardu kifayah? Bukan salah ilmunya, tapi salah orangnya. Uniki tidak salah di dalam mengajarkan, di dalam buat aturannya. Tapi kadang anak SD masuk langsung ke uniki, itu jadi salah. Yang salah bukan unikinya, orangnya udah salah. Salah masuk itu. Ini yang menjadi masalah. Ulama sehingga mengkategorikan ilmu kepada tauhid, fikah dan tasawuf. Tasawuf ini menyangkut dengan akhlak, dengan kepribadian fisikis. Itu yang utamanya. Itu ada fardu ainnya. Harus selesai itu. Setelah itu baru kembang ilmu yang lain. Dan inilah budaya generasi masa lalu. Cuma yang perlu kita tahu bahwa kita ini dilahirkan berbeda zaman, sudah takdir Allah. Kita tidak dilahirkan di saat masih ada Nabi. Kita tidak dilahirkan di zaman kekhalifahan. Kita adalah umat Islam yang lahir bukan di zaman kekhalifahan. Juga bukan di zaman para Amirul Mukminin, dan juga bukan di zaman Kesultanan Islam. Para ulama masa lalu telah mampu merumuskan ilmu sesuai dengan zamannya, keilmuan Islam. Di saat masa kesultanan ada ulama merumuskan ilmu yang berkaitan dengan kesultanan. Bagaimana memperbaiki kesultanan itu supaya kesultanan itu, kekuasaan di dalam kesultanan itu menjadi kekuatan bagi Islam dan kekuatan bagi kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah.
Kita dilahirkan menjadi umat Islam di era global dan era demokrasi. Kita butuh rumusan-rumusan itu. Bagaimana kekuatan demokrasi itu menjadi kekuatan bagi kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Aceh di zaman kesultanan menjadi mercusuar Islam di Nusantara dan selalu tampil beda dengan kawasan-kawasan yang lain, mereka berhasil untuk zamannya. Apakah Aceh sekarang dengan khusus syariat Islam bisa mercusuar kembali? Jangankan menjadi mercusuar, malah Islam masih gagal. Nyobekkanlah di daerah. Kalau secara menyeluruh, lihat secara menyeluruh. Kenapa begini? Mungkin yang pertama yang diarahkan kemana dunia pendidikan kita. Kenapa tidak berfungsi untuk ini? Aceh khusus syariat Islam. Kenapa pendidikannya tidak khusus, berbeda dengan yang lain? Itu seperti dikatakan tadi. Akhirnya tidak fungsi. Semuanya harus linear. Bagaimana memfungsikan dunia pendidikan? Bagaimana memfungsikan dakwah? Supaya benar-benar berfungsi untuk perbaikan semuanya. Ini yang menjadi masalah sekarang. Ini perlu kajian serius. Mungkin adik-adik kadang-kadang ini masih banyak yang perlu dideskripsikan. Mungkin masih bertanya kenapa. Saya hanya berbicara rumusan-rumusan dulu. Untuk merasionalkannya, untuk objektifkannya, kita harus bahas lagi. Cuma yang jelas, Islam tidak berfungsi untuk memperbaiki semua aspek kehidupan yang membuat kehidupan ini tertib dan hasanah fil akhirah. Ini yang menjadi persoalan kita hari ini, dan menjadi ini pertanyaan PR kita hari ini yang belum terjawab. Kalau saya hari ini di dunia pendidikan, pasti kita bertanya, bagaimana memfungsikan dunia pendidikan untuk itu? Kalau Uniki, bagaimana memfungsikan Uniki untuk itu? Bagaimana membuat anak-anak ini menjadi manusia beruntung di dunia dan di akhirat? Tidak jadi PNS beruntung, tidak jadi pengusaha beruntung, jadi miskin juga beruntung, orang senang juga beruntung. Bagaimana membuat mereka itu? Tapi kalau orientasinya PNS, pasti banyak jadi manusia-manusia gagal, ya kan? Hai menghayal tanah doh. Jadi kena lebut memberi hayalan yang enggak. Lagi baru boleh genta dia. Kena jak wistana padahal kadang kubang dia ujung dia. Ya tak. Itu spring back padahal kadang payah. Harapan macam-macam hayalan-hayalan. Islam tak begitu. Apapun kondisi anda berjalan ke syurga. Masa depan anda di sana. Kapanpun anda hidup, perjalanan hidup anda adalah perjalanan ke syurga. Itulah arti hidup. Hidup hanya menjadi malapetaka bagi akhirat. Lebih baik tidak pernah dilahirkan oleh ibu, kalau kita sadar. Atau lebih baik mati di saat kecil. Nyo cici tanya dia, sogot mati rubut dengan mati karaya tu mana? Sogot cici tanya dia. Kalau mati kecil pasti kita bukan penghuni neraka. Tak perlu berjuang, kita sudah selamat aja.
Tapi kalau sudah terlanjur besar, udah ragu mau mati. Ada berah udah susah udah. Ada hom dajo, kamati ke dia hangku tije. Jadi udah susah mati ada tije tu. Pertama pertaruhan di saat sakratul maut. Siapa yang mampu memastikan bahwa kita tetap selamat iman? Lupa bahaya. Maka inilah sebenarnya kalau adik-adik mahasiswa, kalaupun tidak ada yang mengajarkan, yang memerintahkan untuk belajar itu, belajarlah sendiri. Fardu in itu selesaikan. Pastikan kita beriman dengan punya standar minimal tauhid. Pastikan kita berakhlak, punya kepribadian bagus. Itu modal masa depan abadi. Maka tantangan untuk hari ini, khususnya untuk anak-anak mahasiswa, mampukah generasi kita ini membentuk diri, membenahi diri, menjadi arus untuk menjawab persoalan Aceh lewat syariat Islam dengan semua keahlian. Sepakat? Napakat dan nyonyo tapaga Aceh. Kita akan belajar langkahnya dan strateginya. Walaupun hari ini belum kita berbicara itu. Kalau orang Aceh dulu membuat Belanda tidak mampu menaklukkan Aceh, di saat Belanda merencanakan Aceh, apakah generasi kita mampu seperti mereka dulu? Aceh tetap bisa terselamatkan, tidak bisa ditaklukkan. Ini tantangan, ini persoalan. Maka saya selalu ngomong, kalau kita bukan bangsa dan generasi perencana bagi masa depan kita sendiri, maka kita akan direncanakan orang. Maka akan jadi bangsa yang direncanakan oleh bangsa lain. Muslim punya rencana sendiri untuk pribadinya, punya rencana untuk rumah tangganya, punya rencana untuk negaranya, yang telah dibimbing oleh Tuhan lewat Al-Quran. Kalau pendidikan tidak berfungsi untuk melahirkan bangsa-bangsa perencana, akhirnya mereka akan jadi mangsa oleh rencana orang lain. Boleh tinggalan lah. Jangan pikir sabu-sabu itu hanya sabu-sabu. Itu sebuah konspirasi penjajahan gaya baru. Bahkan gagal membentuk kepribadian iman dan Islam di dalam menghadapi kebutuhan hidup. Gagal mengisi di otaknya halal dan haram, sehingga menjadi manusia yang menghalalkan segala cara walaupun ujungnya ke neraka. Maka ada 4 hal yang perlu disadari, jangan sampai kita terkontaminasi. Pertama, kalau mau kita bahagia menjadi manusia yang tidak menyesal hidup di dunia dilahirkan oleh ibu, ada 4 hal yang perlu disadari. Pertama, sadar diri untuk menyelamatkan diri dari tantangan dunia. Kenal dunia itu apa. Allah telah memperkenalkan ad-dunya mazratun lil akhirah. Nabi sudah ngomong, dunia ini lahan investasi akhirat, masa depanmu ke sana. Ini
investasi di sini untuk akhirat. Baik masa depan yang muda, waktu tua, dia berumah tangga, itu gampang. Orang beriman itu kecil, tidak ada masalah. Bagaimana ke depan panjang, hai ke depan waktu tua, hai lagi muda aja. Ibanu ke gelika aja. Hai kibai lika, nak senang nak susah, uke insya-Allah kayaknya nanti. Mam pergi buat susah, enjoy mana? Susah sabar. Tegar mana? Hadapi dengan senyum, tunggu saatnya hilang. Kalau udah senang ya bersyukur, menikmati. Udah itu ganti lagi. Dan dunia ini penuh cobaan. Jangan pernah mengharapkan dunia ini bagaikan syurga. Tidak ada itu. Dunia tetap dunia. Orang yang ingin merubah dunia ini bagaikan syurga untuk dirinya, dia akan berubah jadi neraka. Dan yang darah-darah, yang muda-muda, hawanya singa telu mengkawinnya, rumah tangga bagaikan di syurga, bahagia, senang, belagi dalam sinetron. Nyan insya Allah dia ke neraka rumah tangga ya. Boleh kecewa, kecewa. Karena yang namanya dunia itu indah sebelum dimiliki. Boleh dimiliki hanya indah le. Kaulah segala-galanya, itu sebelum hidup bersama. Itu kau segala-galanya. Cinta mati. Wate sudah memiliki, sudah mati cinta. Anda johor kayak ada ya. Orang beriman ada menikmati itu, pahitnya dinikmati dengan kesabaran. Itu belajar sehingga menjadi pribadi yang tangguh. Coba lihat bangsa-bangsa pengembara lahir di perkemahan tapi berubah jadi pengukir sejarah dan pemimpin dunia. Itulah sahabat Rasulullah. Toh yang juga pemimpin dunia. Lihat latar belakang lahir di kemah, ya ngemak di tengah kedai kami kalahian yang inat. Anak kami yang berlahir, anak urang pilih kan. Di kami yang lahir anak, i urang jadi baik kami yang pilih anak tu. Hidup berpindah-pindah, nomaden, tidak punya rumah. Tapi kehadiran Islam merubah mereka jadi pemimpin dunia, pengukir sejarah dan pejuang. Itulah pendidikan Islam. Ahli keilmuan di segala bidang. Dan zaman keemasan ilmu itu di generasi awal Islam. Yang kedua, sadar diri. Siapa diri kita? Kita bukan kambing. Kita bukan ayam. Kita itu manusia. Sang Pencipta telah mengatakan, kamu itu manusia untuk selama-lamanya. Sehingga Sayyidina Umar pada satu hari berkhutbah mengatakan, ayuhan nas antum khuliqtum lil abad. Wahai manusia, kamu diciptakan untuk selama-lamanya. Kalau ayam diciptakan untuk dimakan oleh manusia, tapi manusia tidak diciptakan untuk dimakan oleh ayam. Kamu diciptakan untuk selama-lamanya. Yang berakhir cuma kehidupan rahim 9 bulan. Yang berakhir cuma kehidupan dunia sampai ajal. Berlanjut kepada kehidupan dalam barzakh. Ujungnya kalau yang di neraka, ya tetap di neraka juga untuk selama-lamanya. Yang di surga untuk selama-lamanya. Manusia penuh tantangan, sadar diri. Kita bukan binatang yang diciptakan untuk cari makan dan melahirkan keturunan. Itu cuma bukan. Memang manusia ada cari makan, manusia ada melahirkan keturunan, tapi walaupun begitu dia tidak sama dengan binatang yang lain. Binatang yang lain ujungnya jadi tanah, tapi manusia tidak akan pernah jadi tanah.
ahli neraka, yang penghuni neraka, waktu ikut neraka ini, kalian duduk binatang lain ke kepudik tiga tu untuk keadilan, untuk balas membalas, kemudian jadi tanah kembali. Yang penghuni syurga apa katanya? Laitani kuntu turaba, mudah-mudahan aku jadi tanah aja, karena neraka di depan. Seandainya jadi kambing bahagia, karena ujungnya jadi tanah, tidak ada neraka dan syurga. Itu yang kedua. Yang ketiga, sadar lingkungan. Lingkungan itu kadang-kadang jadi berbahaya. Kita harus sadar berada dalam lingkungan mana sekarang. Lingkungan orang-orang yang sedang menuju neraka atau berada di lingkungan orang-orang yang sedang menuju syurga. Kalau ada selalu berada di lingkungan orang yang sedang menuju neraka, insya Allah bersama-sama akan ke sana. Nyutana jak sirot atau meklih jak neraka hana dukungan. Jak syurga hana dukungan. Tak ada dukungan ke sana. Maka cari lingkungan yang bagus. Bisakah Uniki menjadi sebuah lingkungan di mana perjalanan pendidikannya menjadi perjalanan ke syurga, sehingga membuat anak-anak ini beruntung. Untung saya Uniki. Hai kah pakan teruk ke di syurga ada. Siji hoi kai ro ku Uniki je mun. Bere Uniki di kai ro tu syurga. Itu je lebat bak teh ja. Maka nak dah hoi perkara gede. Ini tugas kita. Dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Maka kita harus pilih lingkungan yang paling tepat lewat kacamata iman. Yang keempat, harus sadar bahwa dalam diri kita ada setan. Orientasi kita bisa berubah karena dirubah oleh setan. Setan juga ada dua macam, ada setanul jinni, ada setanul insi. Ada setan enggak nampak dia, setan jin. Ada setan dan manusia seperti setan, baik itu teman atau siapa saja. Itu yang membuat kita tergoda. Buat steril ini. Sadar diri, kenal dunia, bahwa dunia ini bukan untuk dunia, juga kenal lingkungan, pastikan itu berada dalam lingkungan yang bagus. Itu disitulah manusia baru sukses. Maka kampus dunia pendidikan itu bagaimana menjadi kampus yang bisa membuat penghuni-penghuni kampus menjadi penghuni syurga. Salah sana penghuni kampus jadi penghuni neraka. Maka dalam hal itu saya ingin katakan di sini, mari hari ini yang belum pasti sudah selesai farduin, ayo berjuang selesaikan itu. Doakan jangan mati dulu. Gimana? Sepakat? Sepakat masuk syurga? Sepakat selamat dari neraka? Kalau sepakat, ayo bersepakat selesaikan ilmu farduin Islam. Sepakat? Oh, ini enggak beres. Pada persenan sepakat. Cidunya jodoh tiga. Yang sepakat jauh syurga. Sepakat ke syurga? Angkat tangan. Sepakat selamat dari neraka? Cidunya jodoh. Nyan ladum jodoh tu. Dah. Nyanyi terperintah latih. Ira ku sang hati kena. Aku ira ku neraka tak hanya mana. Hadiah hayat dia. Kalau sepakat itu pastikan selesaikan
imanmu lewat ilmu tauhid farduin, selesaikan akhlak kepribadian lewat farduin tasawuf, kemudian ilmu yang menyangkut dengan amal dan ibadah. Cuman dalam halnya lalu aja uniki orangnya berkolaborasi lah kan, pakai MOU. Cuma orangnya meno amil Pak Rektor lunan huda orangnya pakai training tuan anak muda. Di situ mereka berdiskusi, tetapi tidak pernah lepas dari kacamata Islam, kacamata ibadah. Dia orang Muslim. Kalau bisa di sini ayo anak-anak mahasiswa bergabung, maka mereka yang akan menjadi peran pendakwah. Karena peran itu kalau nggak ada yang ambil, nggak ada. Ya lepas ibacaran anak mahasiswanya ujuk peran dakwah itu Islam. Saya tajuk bit titik ni. Anak cocok peran. Itu cocok peran. Ajarkan mereka supaya mau ambil peran dan tahu cara mengambil peran. Menyanyi nyahinan blokir kerjasama terus, saling menyempurnakan sehingga lahir generasi milenial yang baru. Sehingga ke depan lahir nih anak-anak uniki menjadi arus yang mampu menjawab persoalan Aceh ke depan. Nyon anak mudanya penting. Nyon tanya kat tua-tua dah leh dah bercara kat mati tu. Hai leh dah bahaya tadi di. Dah bentuk liang kam meninggal kalang kubur ke dia. Nyawanya insya-Allah secara adat leh ke menteng trip dah. Jadi mewarnai ke depan. Jadi lu kira tawar aja aksi je. So yang tim kita buat training itu, tetapi kita agak beda sedikit mungkin dengan HMI, karena kita harus utamakan bagaimana konsep Islam. Mereka menjadi pejuang Islam tetapi selalu menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Baik, sepakat? Nyana hasil jauh orang berdi. Lihat cita begat ini namanya TKD, training kader dakwah. Orangnya keperan dakwah, ayo kita buat pengkaderan dulu supaya mereka menjadi pendakwah. Jadi ada ikut dakwah benar pudium, musim mulut. Karena kedai-kedai kopi juga dakwah. Bapak yang dah duduk dakwah selalu hari-hari berdiskusi untuk hal yang produktif dan bermanfaat. Kalau tidak untuk akhirat, manfaat untuk dunia. Yang baik gaduh bahai dunia ke akhirat pihana. Nyo lalai ngan game lalai ngan game ngan chip. Nyanyi ke manusia-manusia mental buntut sudah. Ngan game. Nya tu dah yang lalu kecanduan game ya agam. Canduan medsos yang ada manfaat ya agam. Nya hanjek kelakor tengok. Promo hai. Nah, ya hai game tu. Hai promo hai sakit je game dengan hai. Kan tinggal ipat minta ubat promo sakit. Ya. Game lah ulai. Ada tepu pi nya hidih nya tambang nya kiban taulah nya anak fikir jijih game lah ulai. Sehingga kadang-kadang mau kahwin tua kerana game lah ulai. Hai menantinya yang ini kan nak tak tahu bro rumah sama aku pak dua kan tu memang penjubu lah kau. Pakai itu memang gua tilak jaga menjaga malam begitu. Lalu katanya ni. Jadi bagaimana manusia yang punya orientasi? Maka nilai betul. Kalau mau ada diskusi yang ditanyakan, kalau ada waktu silakan. Baik, seperti janji kita sebelumnya bahwa ada 3 pertanyaan yang kita buka. Pertama sudah ada dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf As-Samad. Kemudian yang lainnya, Jirna. Kemudian satu lagi dari Abdul Hadi. Ya. Baik, langsung pertama dari Bapak Dr. Haji Yusuf As-Samad. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Azim dan ayahanda kami Abu Yusuf dan Bapak Pembina, Bapak Rektor dan seluruh yang berhadir dalam ruangan ini. Ini undang-undang juga ya. Jadi saya melihat sekarang ini persoalan yang sangat mendasar yang saya merasakan melihat apalagi lingkungan kita Aceh. Pertama, kepribadian kita, kepribadian masyarakat Muslim Aceh itu sepertinya ada semacam split personality, ada kepribadian yang terpecah sehingga tidak mampu mengintegrasikan antara kepentingan akhirat dengan kepentingan dunia. Bahkan sampai pada tingkat dunia berjalan sendiri, akhirat berjalan sendiri. Amalan-amalan dunia itu tidak berefek kepada tabungan untuk akhirat, dan amalan-amalan akhirat itu tidak memberikan efek terhadap perbaikan hidupnya di dunia. Jadi ini di tataran individu. Kemudian di tataran di tataran komunitas atau di tataran jamaah kita, khususnya masyarakat Aceh yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam, saya melihat ada persoalan mendasarnya adalah kalau dulu kita lihat sebagaimana tadi ayah sudah menyebutkan bahwa kita tidak hidup di zaman Nabi, kita tidak hidup di zaman sahabat, kita tidak hidup di zaman keemasan, di zaman kesultanan. Tetapi kalau kita lihat dulu pada masa Nabi, masa Rasulullah SAW, itu istilahnya dari aktivis dakwah menjadi, dari rijalul dakwah menjadi rijalul daulah. Jadi dari aktivis dakwah menjadi penyelenggara negara. Hari ini yang terjadi di kita adalah yang istilahnya rijalul dakwah belum memiliki peran yang berarti dalam menyelenggarakan negara. Sebaliknya, rijalul daulah itu tidak memiliki dasar yang kuat dalam memahami syariat atau memahami dakwah. Tentunya ini adalah gap yang sangat besar. Dan salah satu bentuk pemikiran yang Tuhan sendiri tawarkan termasuk di UNIKI ini adalah bagaimana kita melakukan integrasi. Jadi kebutuhan kita sekarang adalah untuk mengintegrasikan ilmu, baik integrasi ilmu dalam tataran amalan harian tadi supaya gap dunia dengan akhirat itu tidak terlalu meluas, kemudian juga dalam tataran ilmu melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan yang seolah-olah terpisah dari syariat. Nah, ini yang mungkin tantangan besar karena kita juga tidak dilahirkan dari pendidikan-pendidikan yang sudah terintegrasi sebelumnya. Mungkin ini dua pemikiran ini mohon arahan dan mungkin tanggapan dari ayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk yang kedua, silakan. Bisa maju ke depan, silakan. Maju ke depan, silakan. Ya, nama, alamat, nomor KTP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dida dari Fakultas Epkom. Ayah, saya mau bertanya, bagaimana dakwah di era globalisasi digital ini bisa dimainkan dengan canggih dan mengembangkan generasi-generasi yang bermutu untuk kedepannya, dan dimainkan dengan indah dan baik. Kemudian, bagaimana mahasiswa menempatkan diri atau merangkulkan diri mengambil peran untuk berdakwah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suaranya memang calon pendakwah, tegas ya. Selanjutnya silakan.
Abdul Hadi, ya silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Mungkin ini pertanyaan terlalu pribadi. Yang terhormat Ayah Sob, kami dengar beberapa hari yang lalu dalam perayaan Hari Pers Nasional, Ayah terpilih sebagai tokoh inspirasi sahabat PWI. Pertanyaannya, apa arti penghargaan bagi seorang Ayah Sob? Gitu. Oke, baik. Saya pikir tadi pertanyaan pribadi mau curhat beliau, ya. Kapan mau menikah gitu ya. Oh, ternyata. Baik. Kita cukupkan dulu 3 pertanyaan ya. Yang pertama dari Ustadz Dr. Haji Yusuf Asaman. Ya, beliau bertanya tentang persoalan penerapan syariah Islam di Aceh. Kemudian bagaimana jalur dakwah ini yang belum ada peran berarti dalam daulah pemerintahan. Kemudian bagaimana cara mengintegrasikan ilmu agar tidak ada gap dunia dan akhirat ini bisa berimbang. Kemudian dari Ida dari Fakultas Komunikasi. Jadi bagaimana membuat dakwah di era globalisasi ini bisa dimainkan dengan canggih gitu ya. Lagi ayah buka bumi C guna podium, guna mulut baru dakwah. Baik, kemudian soal terakhir dari Abdul Hadi, ini sangat pertanyaan langsung secara pribadi, bagaimana fungsi penghargaan sendiri untuk ayah gitu. Baik, langsung saja dijawab 3 pertanyaan dulu. Kita waktunya mungkin ini mau setengah 1 mau zuhur. Yang pertama, sebenarnya itu pertanyaan yang menarik dan menjadi pertanyaan lunjaman dan menjadi pemikiran juga yang sebenarnya yang ingin Lun sampaikan, tetapi jihan selesai dengan sebuah jawaban, butuh sebuah pembahasan. Tetapi yang perlu Lun sampaikan pokok kita ada bermasalah bangsa ini, umat Islam di era global dan era teknologi ada masalah. Masalahnya kita terjebak dalam pemikiran liberal, yaitu memisahkan agama dengan kehidupan dan persoalan kehidupan. Artinya dua-duanya tidak saling memperbaiki dan memperkuat, tapi berjalan terpisah. Ini yang menjadi masalah. Pertama, liberal menurut saya ada dua, ada liberal kanan, ada liberal kiri. Siapapun yang memisahkan agama dengan kehidupan, dia tidak saling memperkuat dan saling memperbaiki, itu liberal. Kalau yang kiri adalah orang yang tidak tahu agama, yang mengatakan ini bukan ada urusan agama di sini. Sebenarnya dia tidak tahu agama. Ada satu lagi liberal kanan, dia orang tahu agama, katanya ini tidak ada urusan dunia di sini. Itu liberal kanan. Yang benar itu jalan tengah dia. Kanan itu, sebelah kanan itu parit, sebelah kiri juga parit, yang jalannya di tengah. Tarik yang di parit ini ke sini dan yang parit ini ke sini, sehingga berkolaborasi dia. Itulah istilah wasatiyah, khairul umuri awsatuha. Menjaga keseimbangan itu. Berbicara persoalan kekuasaan dan daulah, ada kepincangan dalam berpikir, dan kepincangan itu menjadi konsumsi publik. Rasionalkah sebuah negeri yang bersyariat, yang amanah undang-undangnya syariat, yang hadir ke situ harus orang yang bukan tidak tahu syariat? Rasional. Akhirnya syariat berada di tangan yang tidak tahu syariat. Rasionalkah orang yang bersyariat hadir di situ tapi dia tidak tahu manajemen dan administrasi? Jadi memisah-misahkan ini yang menjadi masalah. Maka kelemahan yang ini disempurnakan, kelemahan ini disempurnakan, maka jadilah hasilnya gabungan, digabung
dikolaborasi. Ini yang belum berhasil. Bisa mengatakan di mimbar-mimbar agama jangan berbicara politik. Politik mana yang tidak boleh bicara? Politik mana yang wajib bicara? Itu pun belum jelas. Sehingga lahirlah politik tanpa etika. Tanpa etika di dalam menuju kesuksesan, dan juga hilang etikanya di saat pada kesuksesan. Akhirnya beginilah negeri ini. Pemikiran memisahkan agama dan kehidupan itu siapa? Kristen, Nasrani boleh, wajar, karena kitabnya tidak berbicara tentang hukum, tidak berbicara tentang aturan. Kok orang Islam ikut-ikutan pemikiran mereka? Malah Amerika sendiri tidak tahu, tidak lepas konsep pemikirannya dari dua kitab. Itu kitab orang Kristen sama kitab Yahudi dalam bidang moral mereka dan bidang etika. Karena umat Islam tidak tahu Islam, maka dia mengadopsi pemikiran non-Muslim tanpa dia sadari. Karena nyo yang nadro. Jadi nyo gambaran ji. Jadi kenelebu intinya pu, ayo gabungkan liberal kanan sama liberal kiri menjadi liberal tengah. Atau menjadi tidak non-liberal, liberal yang seimbang. Ini tugas Uniki. Jadikan model di sini, sehingga lahir generasi-generasi penyelamat bangsa ke depan. Menyolong dia bahaya-bahaya. Di balik negara Acehnya begitu. Robah paradigma politik, perbaiki paradigma politik sesuai dengan orientasi Aceh. Aceh baru bagus. Gagal memperbaiki itu, maka Aceh tetap gagal. Akan selalu negeri ini berada di tangan orang yang salah. Dakwah ji, demokrasi harus rakyat. Robah mereka harus menjadi arus. Kalau tidak semuanya mendominasi, bisa. Nyanban. Ini kira-kiranya najilah yang pembahasan. Yang kedua menurut pertanyaan. Ya, pertanyaan kedua, ayah, bagaimana dakwah di era globalisasi bisa dimainkan dengan canggih, dengan indah dan baik gitu. Itu harus kolaborasi. Pertama ahli teknologi, ahli memfungsikan teknologi, kemudian ahli agama, ahli dakwah. Kolaborasi juga. Hai keputusan ahli dakwah nak doa operasi je. Operasional je nak doa deganya itu biar je ini. Kolaborasi juga. Oh cara tak IT hanam form kosong, tak bisa mengisi. Jadi kolaborasi. Kalau enggak kolaborasi pada personal, kolaborasi banyak personal gabung di situ menjadi tim kolektif. Yang kelep benar pula poter. Makna penghargaan sendiri untuk ayah itu seperti apa? Ilung pikir orang nanti put. Hai mana je, alhamdulillah sudah dihargai. Tetapi yang paling baik itu orang yang menghargai, bukan orang yang dihargai. Menerima penghargaan siapapun mau, memberi penghargaan kepada orang yang sulit. Kita terhormat di saat seseorang itu terhormat. Yang baik siapa? Yang memberi penghormatan apa yang menerima? Yang paling berarti adalah pemberi penghargaan, bukan penerima penghargaan. Penerima itu yadul sufla, tangan di bawah. Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Banyak saya jadi orang yang di bawah mulia. Kenapa? Karena orang yang menerima penghargaan lebih baik memberi penghargaan. Maka orang memberi salam itu lebih banyak pahala daripada penerimanya. Begitu kira-kira. Baik. Kita cukupkan dulu karena berhubung ada pelaksanaan MOU, Memo Kerjasama
ada 3 MOU yang akan kita laksanakan. Yang pertama penanda tanganan MOU antara UNIKI dan Darul Salam Al Aziziyah. Kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan MOU